jenazah gua buka tuh. Gua bilang, yang jaga kemana nih? Oh mungkin lagi apa namanya? Mungkin ngopi apa beli rokok. Pas gua lihat gini, lagi naikin mayat, Pi. Mayat itu dinaikin, dimasukin. Gua bilang, astagfirullahaladzim. Dia kaget kan. Wah, gitu. Ada apa balik-balik? Udah sempat kesel sama gue. Bang, astagfirullahaladzim bang. Mendingan saya kasih duit dah bang. Main loh di daerah Tanah Abang bongkaran banyak, saya bilang. Sini loh. Dia sempat diancam. Ngancam, awas lu buka. Saya bilang di mana? Di dalam apa namanya? Di bawah. Kalau dia bilang kuburan raja. Wah, ngapain orang di situ? Belum tahu, belum ngeh gitu kan. Udah, lihat dulu nih yang tugas nih yang biasa mandiin nih. Kan udah lihat. Iya, pas jalan bawa senter tuh, bawa senter terus turun ke bawah. Bugil dua-duanya. nggak pakai apa-apa. Lu pada kagak mau? Lu naik. Banyak kan anak baru kan, aneh sering briefing juga kan. Gue sering briefing. Pak, nggak sanggup pak. Gitu. Udah akhirnya gue naik. Ipan kan udah lama kan. Pan, jagain Pan. Ya, pegang kakinya peluk gitu. Bang bau bang. Ya udah peluk. Apa namanya supaya dia jangan jatuh kan. Dipegang begini kan sama anak-anak pegang juga semua gitu kan. Ternyata Ipan kepleset cairan jenazah tuh. Kan kalau misalkan jenazah itu tergantung tuh. Jenazah tidur kayak tergantung. Itu ketika dia udah lama dia mengeluarkan cairan tuh. Dan cairan itu ketika kena kulit kita tuh akan terinfeksi tuh, borok kita tuh. Virusnya luar biasa. Kepleset, agak ketendet tuh, agak ketarik. Putus palanya, palanya gue pegang. Abu Jepang. Ya, jadi tentara Jepang yang meninggal dikremasi dan abunya disimpan di situ. Dan sering terlihat di malam-malam tertentu. Pokoknya kalau malam Jumat sepi tuh. Itu terlihat tentara Jepang lagi baris tuh, lagi jalan. Pas pagi-paginya masuk, itu banyak polisi, banyak wartawan. Ya banyak petugas-petugas jenazah ya, yang silau dengan satu penampilan jenazah, kedua sama barang-barang jenazah. Tahu kan yang dibilang namanya palang hitam? Oh ini gue bongkar semua dah nih. Kalau ada orang kecelakaan, itu di jalan kan diambil, keluarganya belum ada, itu barang-barangnya habis, Pas dirogok itu duit tuh digepokan tuh, buat setoran ke Kompas. Itu dibagi-bagi sama mereka. Emang dia punya istri, punya anak. Emang kurang sama istrinya. Beda katanya sensasinya. Kalau sama istrinya dengan nama mayat, enakan sama mayat katanya dia. Gila tuh orang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Arfi. Malam ini gue sedang berada di Sukabumi. Di sini gue akan mengangkat sebuah kisah dari seorang yang mempunyai profesi unik ya, karena 1001 orang yang mau menjalani profesi ini. Profesi ini adalah memandikan jenazah. Profesi pemandi jenazah ini bisa dibilang butuh mental kuat, butuh jam terbang tinggi, dan yang pasti juga dia akan sering bersinggungan dengan hal-hal yang mungkin buat kita tuh wow. Ya langsung aja gue perkenalkan dengan narasumber yang sudah ada di depan gue ini, yang mungkin lu udah pernah lihat di beberapa podcast. Beliau adalah sahabat gue juga yang sekarang menemani gue di episode ini. Langsung aja gue perkenalkan dengan Bang Chandra. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Bang Arfi. Anak Jin. Bang Chandra, udah lama kita nggak ketemu ya.
Ya, Hampir setengah tahun ada. lebih. Setengah tahun lebih ya. Nggak apa-apa, lebih. Bang, lu kisah-kisah lu kan nih banyak nih, dan kenapa gue ngangkat lu lagi, unik. Lu tuh profesi lu unik, lu memandikan jenazah dengan bahkan nggak cuma memandikannya, lu bahkan ikut dalam beberapa proses bisa dibilang forensik ya. Iya, karena diangkat perawat forensik juga kan. Perawat forensik ini kan bisa dibilang profesi yang jarang yang ada ya. Jarang dan minim kompetitor. Oh gitu. Iya. Minim Kenapa kompetitor. kayak gitu? Jarang ada yang mau, kaderisasinya susah. Oh gitu ya. Iya. Oke, nah dari pengalaman-pengalaman lu yang menurut lu kejadian yang paling unik, aneh, ajaib yang pernah lu alamin apa sih buat konten gue nih? Yang biar beda dari yang lain deh. Menyangkut masalah jenazah ya. Iya dong. Yang unik mah pernah salah satu itu belum masuk ke ini. Belum masuk ke ke rumah sakit. Waktu itu masih muda tuh. Heeh. Kira-kira 19 tahun setengah lah tuh. Umur itu memandikan mayat yang gancet. Iya, tapi setelah dipisah gitu, baru yang lakinya saya mandiin, yang cewek mah cewek gitu. Oh, menang banyak lu cewek juga. Oh enggak. Oke, tahan dulu. Unik nih bro, kita akan membahas jenazah yang saat kematian ini artinya mereka sedang melakukan hubungan intim ya. Iya, Dan itu tidak lepas. tidak. Lu pengen tahu kan kisah gimana? Langsung aja Bang Chandra akan bercerita tanpa gue potong. Bang, sikat. Halo, gue Arfi. Ini adalah video kedua channel gue. Sebelum gue mulai ini semua, gue mau ngucapin terima kasih buat semua subscriber channel gue yang udah full support dan setia hadir. Karena berkat kalian, video pertama postingan channel ini yang kemarin langsung tembus lebih dari 1000 subscriber dan 12.000 jam tayang dalam waktu tidak sampai 2 hari. Channel ini bisa langsung monetize. Wah, kalian sungguh luar biasa. Terima kasih banyak atas supportnya. Dan gue dan tim, gue sebagai host, Epe sebagai host dan editor 2, dan juga Gita yang di Jakarta sebagai editor 1, ngucapin makasih banget atas support kalian semua. Kalian memang mantap. Kisah kali ini yang akan gue angkat dari perjalanan narasumber sekaligus sahabat gue, Bang Chandra, tentang pengalamannya selama 30 tahun lebih sebagai pemandi jenazah dan perawat forensik di rumah sakit ternama di Jakarta. Mulai dari memandikan pasangan gancet di sebuah kuburan, mengevakuasi jenazah gandir yang kepalanya sampai lepas, sampai pemerkosaan jenazah di kamar mayat rumah sakit ternama yang disaksikan sendiri olehnya. Bahkan dia harus bungkam di bawah ancaman untuk tidak berbicara apapun tentang hal ini. Di sini juga tidak lupa ada kisah haru tentang kenapa Bang Chandra mau menolong para jenazah dengan sepenuh hati. Ini ada sebuah kisah yang berawal dari sebuah peristiwa yang sangat menyentuh hatinya. Nah, lu pengen tahu kan kisah lengkapnya seperti apa? Siapin rokok, kopi, cemilan, karena malam ini akan panjang. Oke, brother, sikat. Hehe. Tanggung nih, biar sekalian. Lu gue buka nih ya. Bukan. Kalau ini mah udah masuk ditarik ke rumah sakit, Pi. Kenapa tuh? Gimana? Itu baru-baru tuh, baru 2 tahun tuh, 2002 kalau nggak salah. Iya 2002. Gue ditarik kan awal 2020. Terus yang gue cerita masalah Gunung Sawo kan 2020 juga tuh pertama pegang kasus. Gue kan di situ sekaligus namanya perawat forensik ya, suntik formalin. Ya. Nah, kalau non Muslim bilang gini, Pi, ada tuh kasus pertama cewek non Muslim. Pas mau gue suntik formalin, ada salah satu senior dari senior. Senior lu di sana? Iya, dia udah 30-an lebih lah. Gitu. Gue masih 20-an kan. Gitu. Enak, Jin. Ya, Bang. Mau ngapain? Suntik formalin, Bang, biar besok cewek langsung mandiin. Gak usah. Suntik formalin besok aja pagi lu masuk. Oh iya, Bang. Nggak apa-apa. Udah, Anda pulang, nggak punya pikiran apa-apa, Pi. Terus berapa kali lah gitu dia begitu, nggak usah, besok pagi aja.
dilalah nih, pas ada lagi, kan nggak setiap hari pi, untuk waktu berselang tuh, nggak usah gitu. Nggak ada curiga apa-apa sebenarnya, namanya polos gitu kan. Dia ada kejadian mayat yang lain dan dia bilang nggak usah. Jadi kalau di kamar jenazah nih ada petugas forensik, Heeh. gitu, ada penjaga kamar mayat. Oke. Itu beda. Heeh. Nah, itu yang bilang nggak usah itu penjaga kamar mayat. Dan di dalam kamar mayat itu nggak ada CCTV. Yang adanya di ruang tunggu yang dijagain penjaga kamar mayat. Itu nggak ada CCTV. Pas, ya udah, saya pulang ya. Dilalah, agak waktu itu gue udah nikah kan, gue nikah muda pi, malum celamitan. Supaya lu. Iya. Kesel sama istri nih pi. Udah kesel sama istri, mendingan nih gue nongkrong dah di tempat Cingmanan, yang tempat gue ngobrol sama ya yang makhluk halus tuh kan, yang gue ketemu di situ tuh. Nggak lama, gue mau ngecek gitu, mau ngecek apa namanya, perlengkapan jenazah gue buka tuh, gue bilang, yang jaga kemana nih, nggak ada. Oh mungkin lagi apa namanya, mungkin ngopi apa beli rokok. Pas gue lihat gini, lagi naikin mayat pi. Mayat itu dinaikin, dimasukin. Gue bilang, astagfirullahaladzim. Tuh hati kayak mana ya, mau sedih. Walaupun non muslim itu ya, bagi gue tuh perbuatan yang sangat kurang ajar. Penistaan lah itu ya. Iya. Bagi apa namanya, namanya jenazah kan, kalau apa namanya, kalau non muslim itu kan bajunya digunting dulu gitu kan, di apa nih, dipolosin dulu, dibugilin dulu. Tapi kalau gua apa namanya, iniin apa namanya, nyuntik formalin, kan nggak dibuka selimutnya, cuman kakinya aja. Iya. Ini cari urat kaki, sobek, baru kompak gitu. Ininya disumbat sih gitu. Dia kaget kan, wah lu gitu, ada apa barang-barang? Udah sempat kesel sama gue, bang, astagfirullahaladzim bang, mendingan saya kasih duit dah bang, main noh di daerah Tanah Abang bongkaran banyak, saya bilang. Sini lo, sempat diancam sih. Ngancam, awas lu buka, ini namanya masih junior. Ya udah bang, tapi saya nggak ikut-ikut ya bang. Ya pokoknya awas lu. Tuh berkecamuk tuh. Setiap ada apa namanya, ada jenazah, dia pasti bilang, biasa. Malah mesen nama lu gitu. Iya. Jangan diformalin. Mau nggak diturutin, dia senior Vi. Nggak mau diturutin, bertentangan dengan hati. Walaupun dia non muslim Vi. Etika. Mungkin suatu saat akan terbuka juga kan gitu kan pikiran gue nih. Iya. Tuh gue kalau cerita nih suka lupa nih, soalnya sedih banget. Nah, jalan terus, sempet gue tanya loh Pi, emang dia punya istri, punya anak, emang kurang sama istrinya? Beda katanya sensasinya. Kalau sama istrinya dengan nama mayat, enakan sama mayat katanya dia. Gila tuh orang. Iya. Nama penyakit velvel apa gitu. Oh ada jenis penyakitnya ya? Kameramen ntar cari itu. Iya ntar gue googling. Editor. Ayo, editor tuh cari itu. Biar ada kerjanya Pi. Iya, yang pelongo. Yang sambit aja. Nah, terus memang apa namanya? Gue lihat yang pas gue pas gue pergokin itu, emang gayanya seperti orang berhubungan dia. Emang sedang berhubungan kan? Emang sedang berhubungan. Terus dia bilang gini, gue daripada nyium bibir bini gue atau mohon maaf ya, mainin payudara bini gue, mendingan mainin punya mayat katanya. Gila kan orang. Itu berjalan kira-kira tahunan Pi. Dan itu lu udah nggak menghitung itu berapa banyak mayat yang sudah digituin?
Dan dia intimidasi itu bukan gua aja. Oh. Kan perawat forensik ada 4 Pi. Oh, jadi di lingkaran lu ini udah rahasia lu berempat nih ya? Udah rahasia umum di kamar jenazah. Dan kasus ini sempat blow up tuh itu. Nah, akhirnya gimana tuh sebelum diketahuan? Setelah udah berjalan, anak-anak ini kita berempat nih, ini udah gila nih. Ini orang harus kita habisin nih. Gitu. Tapi apa daya Pi, kita orang junior tuh berempat. Iya. Ya. Yang aneh sebutin di apa namanya? Aneh tim di Gunung Sawo tuh. Oh, itu tuh. Itu apa daya tuh kita. Kita nggak berdaya, mau ngadu sama dokter. Kebetulan dia orang deket dan preman juga, Pi. Oh gitu? Iya. Anjir. Terus gue selalu berdoa, ya Allah, gitu. Ya walaupun yang digituin non muslim kan tapi yang ngerjain kan orang muslim kan. Miris, ya Allah. Bongkar kek gitu. 4 tahun lah berjalan. 4 tahun. Dan akhirnya Pi, pada suatu saat tuh ada jenazah non muslim masuk dari keturunan Chinese Pi. Chinese, kalau nggak salah Chinese Manado lah. Gitu. Masuk umur 22 tahun belum nikah dia. Cantik pula pasti ya. Cantik. Bilang, jangan disuntik. Ya Bang, kebetulan aneh masuk masuk pagi sampai sore gitu, sampai malam lah gitu. Aneh pulang aja. Ya, yang tugas tuh Rudi tuh, yang dinas tuh, yang piket. Rudi ini teman lettingan lo lah. Iya, tapi dia agak tuaan, tapi tetap aja. Junior juga senioran dia. Udah gitu, udah pulang. Pas pagi-paginya masuk, itu banyak polisi, banyak wartawan di kamar mayat. Ya, kamar mayat itu kan, biasa nih ada kasus. Mungkin ada kasus pembunuhan. Iya. Ada itu biasa lah. Masuk santai ya. Ternyata aneh diseret Pi ke ruangan Pi sama aparat. Langsung ditudung perkosa mayat ya. Bilang enggak Pak, saya baru masuk. Kamu masuk apa? Ini baru masuk. Saya dinas pagi. Kemarin juga dinas pagi. Oh gitu. Dilihat ya schedule-annya gitu. Schedule gue tuh dilihat tuh, diteliti. Nah, ini bukan. Lepas dah aneh lolos. Wah, aneh bilang kena nih orang. Langsung kepikir lo ya. Langsung connect. Nah, dan ternyata Vi kan disuntik formalin dulu tuh pagi. Ya kan sama Rudi kan gue belum masuk kan. Udah, Rudi keluar, petugas memandikan wanita sama keluarga masuk untuk memandikan. Walaupun non muslim itu dimandikan dulu Vi. Walaupun tata caranya berbeda dengan muslim. Dan memang perawat jenazah atau pemandi jenazah di rumah sakit harus bisa menguasai memandikan semua agama. Oh gitu. Iya, sebab kan yang masuk kita nggak bisa milih. Nggak bisa milih, bukan muslim aja. Nah, udah dimandikan gitu. Biasa mungkin sama perawat wanita tuh dibuka semua tuh. Dan ternyata dari lubang kemaluan itu mengalir sperma. Nah, disitulah curiga. Ketahuan. Orangnya keluarnya berduit Pi. Oh, ya diusut lah. Lapor polisi gini. Kebetulan gue siarkan baru masuk pagi, langsung diseret gitu. Dia langsung dituduh perkosa jenazah, mayat ya. Wah, kaget Pi. Baru pertama diinterogasi polisi, gimana sih? Kan lu juga sering. Pertama gimana? Kita emang berantem dulu perkosa mayat. Iya. Udah. Akhirnya di CCTV dilihat kan karena di CCTV itu di ruang tunggunya kan ada. Siapa yang keluar masuk ya? Iya. Kalau Rudi masuk, keluarnya cepat gitu. Ada nih Pi, salah satu penjaga kamar jenazah. Sebut aja, emang sih inisialnya D. Masuk ke ruang perawatan jenazah, itu keluarnya kisaran antara 15 sampai 20 menit di CCTV itu. Baru keluar, dia diinterogasi, ngaku Pi. Berapa lama, berapa banyak, dia bilang nggak kehitung. Ngaku dia. Iya. Terus akhirnya gue masuk juga diinterogasi. Kenapa ya gue ngaku Pi? Bosnya diancam Pak.
ya nggak inilah, kita nggak kena jerat hukum. Iya. Nah, setelah itu, wah udah ada dia masuk, dan di situ juga selang berapa 3 hari istrinya minta cerai. Dia. Iyalah, gila. Kata istrinya, ketemu sama gue, Pi, kata istrinya, berarti gue dipakai bekas mayat dong, katanya. Itu sedih loh. Kalau selingkuh sama orang hidup, ya mungkin sakit hati ya. Iya. Diselingkuhin sama mayat, Pi. Nah, itu proses-proses, kenalah dia 4 tahun. 4 tahun Ya sekarang udah bebas. Bodoh amat gue ceritain di sini. Dendam juga, Pi, karena gue waktu itu terintimidasi juga. Ya banyak petugas-petugas jenazah ya, yang silau dengan satu penampilan jenazah, kedua sama barang-barang jenazah, Pi. Tahu kan yang dibilang namanya palang hitam? Wah, ini gue bongkar semua dah nih. Kalau ada orang kecelakaan, tuh di jalan kan diambil, keluarganya belum ada, tuh barang-barangnya habis, Pi. Banyak, ada yang begitu juga. Tapi ada yang jujur juga ya, nggak semua. Ada oknumnya lah. Iya, itu barang-barang habis. Waktu itu kalau nggak salah loper koran, kan belum ada media-media, ini koran lagi booming tuh. Dia kecelakaan di jalan. Tok. Ini cerita dari mereka ya. Mereka bagi-bagi tuh. Pas di Rogo itu duit tuh digepokan tuh, Pi, buat setoran ke Kompas. Itu dibagi-bagi sama mereka. Dan keluarganya juga kebanyakan nggak mempermasalahkan masalah Udah nggak mikirin itu. Iya, kecuali ada teman gue nih, itu junior gue lah, gitu. Pas kasus pembunuhan, handphonenya diambil, Pi. Pas ngebawa, diusir, itu kan BB kan? Iya. Masuk. Makanya, wah ini pembunuhan, nggak ada penyakit nih, jangan. Itu kayak jam tangan kalau kecelakaan itu, kalau ketemu sama petugas yang jahil, ya pasti hilang deh. Gitu ya. Iya. Ada juga yang tega begitu ya. Ada. Seperti gue tugas jadi relawan di Aceh. Orang Aceh kan terkenal masih banyak kalau cewek gitu. Itu ada juga yang nilep, Pi. Manusia tuh nggak boleh ngelihat yang silau-silau, tubuh silau, perhiasan silau, itu nggak boleh. Itu banyak yang banyak yang tergoda begitu. Seperti kasus contoh temen gue yang memperkosa mayat, gitu. Iya. Tapi kena cuma 4 tahun. 4 tahun, Pi. Tahu entah prosesnya sidangnya seperti apa gitu, gua nggak ngikutin, malas enak gue. Iya. Ya kisah suka dukanya selama gua sampai sekarang 30 tahun lebih menangani jenazah, ya ada aja kejadian yang unik. Nah itu kalau yang kasus-kasus yang ngambil barang-barang jenazah itu, ada nggak yang sampai mereka tuh dihantuin? Mereka udah selon, Pi. Gitu. Kerja yang namanya masuk ke palang hitam itu mereka udah selon semua, Pi. Udah nggak mikirin setan. Udah nggak mikirin setan. Dia lebih dari setan kalau yang begitu. Kayak memperkosa jenazah kan, didatengin nggak sama jenazahnya minta tambah lagi nggak? Goblok. Karena dia udah Udah mati kelakuannya, rasa ya. Iya, udah lebih daripada iblis. Gua kalau gini agak emosi juga kan, karena gua ngerasa diintimidasi juga waktu itu. Iya. Itu, Pi. Nah, lu pengalaman lu ya, ini kan bisa dibilang mayat tadi, tapi agak-agak berbau-bau begitu deh. Masih ada nggak yang model-model kayak gitu lagi? Ya, jadi pada tahun ini, tahun berapa ya? Tahun 1997 lah. Nggak salah, udah lama sih, Vi. Kan ditarik suatu badan ya, milik Pemda dulu kan, belum ditarik ke rumah sakit tuh. Nah, tugasnya memandikan. Nah, setelah itu kondisi kantor gue nih, jadi ini jalan raya, ini kantor tuh belakang pemakaman non-muslim. Belakang, dan di situ juga ada sebuah
yang dibilang kalau orang-orang kuburan raja atau museum namanya. Di daerah mana tuh? Jakarta Pusat. Jakarta Pusat, oke. Ya. Dan itu makam itu adalah makam tuan tanah terbesar di Jakarta. Oh ya? Iya, Orang Belanda? orang Chinese. Chinese? Iya. Oke. Nah, kalau nggak salah namanya O.G. Kau kalau nggak salah. Oke. Dan dia tuh jadi di areanya tuh ada apa namanya komplek pemakaman khusus keluarga dia. Terus nah, di tengah-tengahnya tuh ada bangunan yang namanya museum. Orang kaya banget ya? Wah, orang kaya banget, tuan tanah. Iya, iya. Nah, dan makamnya sebenarnya itu ada di bawah dan ada yang namanya orang bilang goa. Jadi dia masuk ke bawah, kena pintu ini, jadi itu masuk ke bawah terus kita masuk ada pintu. Nah itulah tempat penyimpanan jasad dan harta peninggalan almarhum. Gitu. Di situ. Dan di situ juga dulu ya, dulu. Kalau tahun sekarang mah udah dijaga ketat, Vi. Oh gitu? Ya, nggak boleh sembarang masuk ke pemakaman itu dulu mah ketat. Satu, banyak mohon maaf, prostitusi juga banyak di situ. Oh gitu? Banyak. Wah, itu yang namanya kupu-kupu malam, pak kunang-kunang malam kalau gitu tuh, Vi. Ya kan? Itu banyak menjajakan diri di situ. Dan hidung belang pun banyak. Emang udah jadi tempat mesum. Iya, dan juga apa namanya yang minum-minuman keras, judi apa itu banyak di situ tuh. Udah nggak apa namanya, udah nggak takut lagi dengan kuburan. Nah, pada waktu itu lagi piket malam tuh, kan piket malam itu dari jam 8 pagi sampai jam 8 pagi lagi, Vi. Gitu. Jadi kalau ada misalkan yang meninggal gitu, oh ini nih lagi piket, ya apa namanya berangkat. Itu kejadian malam minggu, ya malam minggu. Oke. Malam minggu tuh lagi rame-ramenya kan. Setelah itu jam 2:30 lah, kan biasa begadang kan, gua kan biasa begadang tuh di apa namanya di ruang piket. Kok kelihatan kedengeran rame-rame di belakang, di belakang kantor nih, ya di pemakaman tuh. Rame, ada apaan sih? Kata teman piket, coba lihat kan, malas banget, paling orang ribut. Kan biasanya tempat-tempat gituan kan yang namanya prostitusi, iya, ada yang dia berantem minum, lah, dia judi, apalah. ada yang berantem gitu. Terus ada salah satu warga, tolong dong, kenapa? Ada mayat 2. Di mana? Di goa. Gitu sudah goa tuh. Di goa mayat 2. Iya, katanya. Yang benar iya, cewek sama laki. Belum tahu gancet. Belum tahu gancet. Ya udah, di situ kan dekat sama yang namanya palang hitam kan. Udah suruh palang hitam aja. Sorry, palang hitam ini apa ya? Palang hitam itu tugasnya orang-orang atau pegawai yang misalkan orang mati nggak dikenal, terus mati kecelakaan di jalan, terus ada pembunuhan gitu, terus ada yang tenggelam, itu mereka yang bawa, yang evakuasi. Kondisi-kondisi ekstrim? Iya. Oke. Nah, itu mereka yang bawa tuh. Wah, orang deket kemari, orang tinggal saya gue jalan ke kanan, terus ke kiri lagi masuk gerbang, lurus jalan itu ada tuh bangunannya. Saya bilang di mana? Di dalam apa namanya? Di bawah. Kalau dibilang kuburan raja. Wah, ngapain orang di situ? Belum tahu, belum ngeh gitu kan. Udah, lihat dulu nih yang tugas nih yang biasa mandiin nih. Kan udah lihat, pas jalan bawa senter tuh, Pi. Pas bawa senter terus turun ke bawah. Tek. Bugil dua-duanya. Nggak pakai apa-apa? Nggak pakai apa-apa. Laki-lakinya di atas. Saya bilang, udah apa namanya, pisahin dulu, gitu. Ya udah, akhirnya bukan warga ya, sama penjaga situnya
security-nya itu pisahin nggak bisa, Pi. Nempel. Saya bilang gini, udah daripada jadi tontonan begitu, bugil, ambil selimut. Wah, diambil tuh kain selimut tuh, ditutup, itu diangkat rame-rame, Pi. Untuk ke ruang pemulasara tuh, kan di situ ada juga tuh. Diangkat, terpaksalah memanggil tim medis. Diperiksa sama dia, ternyata di situ ada gigitan ular, Pi. Keduanya digigit? Dua-duanya digigit di kaki. Oke. Dan memang di situ tuh terkenal banyak ular kobranya, di situ banyak dulu. Di makam-makam Di makam itu banyak lah ular. Lu jangan main ke situ, banyak ular. Orang-orang tua situ pasti bilang begitu. Setelah itu tim medis lah bekerja, itu lama loh. Gua sendiri mandiin, nanganin aja jam 8 pagi. Itu karena udah keluarganya udah datang ya. Gitu. Tapi itu luar biasa aib tuh bagi keluarganya tuh. Sorry, umur berapa Apanya? jenazah? Ya, bukan umur berapa. Di bawah 30-an lah. Masih muda-muda ya? Masih muda-muda. Oke. Dan wanita itu memang yang mangkal di situ tuh. Oh, ini yang laki-laki ini nyari PSK. Iya. Mainnya di situ. Iya, mainnya di situ. Oh. Setelah diteliti, wah ini ada gigitan ular. Dia emang agak biru, ya. Ini kan biasa megang ular kan, ya. Udah tinggal biru. Dan ternyata gua ngobrol sama tim medis, gancet itu memang ada penjelasan medisnya. Oh gitu. Ada, tapi gue nggak terlalu mendalam kan di situ karena belum masuk area rumah sakit pada waktu itu ada. Gitu, terjadinya peregangan otot tuh ketika itu tuh, wah agak mesum juga kayaknya. Ya, itu lama tuh, Pi. Ada yang bilang, ada yang teriak, udah potong aja. Iya, bilang. Iya, susah. Nggak bisa bener-bener. Gimana mau memandikan? Masa sih mandikan dimiringin gitu kan, mayatnya dimiringin, sono cewek sini cowok mandiin ke bareng kan nggak mungkin, nggak bisa. Ya kan, hukumnya nggak boleh juga ngelihat aurat wanita kan, atau wanita melihat aurat laki-laki nggak mungkin. Itu lama nungguin, TV. Berapa lama itu? Dari jam 2:30, kelar jam 7 lah. Tim medis, entah itu dipakai airnya keluar, airnya misah dan dipisahkan lah di bak mandi kan, bak mandi juga bisa didorong. Di sana wanita, di sini laki-laki. Itu gue yang mandiin tuh. Gue berpikir begini, kok bisa ya pada waktu itu ya? Kok bisa ya orang sampai nempel sekeras itu gitu kan, sampai proses pemisahan juga memakan waktu lama. Gitu. Nah, setelah itu mandiin, itu gempar lah. Iyalah pasti. Itu gempar. Banyak yang mengaitkan ke mistis. Gitu. Walaupun penyebab kematiannya adalah digigit ular. Tapi memang di situ sendiri urban legendnya banyak. Satu di sini yang dibilang Museum itu, sebelah sana tempat penyimpanan Abu Jepang. Abu Jepang? Ya, jadi tentara Jepang yang meninggal dikremasi dan abunya disimpan di situ. Dan sering terlihat di malam-malam tertentu. Pokoknya kalau malam Jumat sepi tuh. Itu terlihat tentara Jepang lagi baris tuh, lagi jalan. Dan juga di situ larangannya adalah jangan nunjuk gitu. Nggak boleh nunjuk? Nggak, tuh di situ tuh ada apa tuh gitu, nggak boleh. Konyolnya gua kemarin sama sahabat gua Bang Bogel ke situ tes nyali. Bener tes nyali ini. Ayo Bang, masuk Bang. Ayo, emang jahil juga gue, Vi, emang pengen ngerjain sama teman memandikan gue juga. Pak Tatang tuh.
masuk gitu. Bang, tuh apa bang? Tuh apa? Tuh kayak mata biru. Nih, Bang Bogel bilang, ayo keluar. Entah itu kebetulan atau gimana, ya itu terjadi. Itu mitosnya di situ begitu. Nggak boleh nunjuk. Nah, yang banyak kejadian unik di daerah situ, di depan pemakamannya juga kan agak letter U begitu kan, belokan begitu tuh. Itu sering terjadi kecelakaan dan sering terjadi kan 2 jalur nih, kanan kiri, kan dibatasin sama trotoar. Tuh pas di depan TPU itu ada pohon asem dan nyangkutnya pas di trotoar tengah, mobil tuh sering nyangkut di situ. Jadi kan nggak mungkin mobil terbang begini kan, itu sering di situ. Sering. Pohon asem tuh nih, pohon asem. Itu sering banget tuh di situ. Dan kantor gue juga terbilang ekstrim juga sih, Vi. Kenapa tuh? Gue kan udah disebut anak jin waktu itu kan. Datang tuh pagi. Wah, lagi renovasi nih. Kantor. Gue kan lagi ada ngecat gitu. Gue iseng, Pi. Dari mana? Dari Bogor, Pak. Oh. Udah izin belum kerja di sini? Udah, matasan. Bukan penunggu di sini. Emang siapa, Pak? Lu udah kenal anak jin belum? Gitu. Wah, saya mah nggak percaya, Pak, sama gitu-gituan. Wih, ada namanya Mang Ujang ya, supir juga. Wih, mantep nih orang. Iya. Udah nggak jadi ngerjain lah. Gitu. Udah, masuk tuh ke kantor, ya nungguin berita orang meninggal kan, biasa tukang mandiin kan, kerjanya. Kalau ada yang innalillahi atau yang telepon, Pak, bisa pelayanan nggak, ada orang meninggal, seneng. Geblek lu. Ya. Tukang memandiin jenazah sama tukang gali kubur, kerjaannya mulia, doanya jelek. Benar mati. Nah, udah gitu malam pulang lah, udah sore pulang kan, karena bukan piketnya kan. Besoknya masuk lagi, lihat lagi kan ada yang kerja beberapa, 5 orang kalau nggak salah. Dia nggak ada nih, Vi, yang gue tegur nih, sehari. Nah, di sini kantor dia bedengnya sebelah sini tuh, bedeng pekerja. 2 hari baru tanya sama temannya, Pak, yang biasa kerja waktu itu saya tegur ngechat di sini kemana, Pak? Ada, Pak, di bedeng, lagi sakit meriang. Lah, terus nggak ya kebawa pulang? Belum, Pak, belum bisa dibawa pulang gitu. Boleh nggak, Pak, saya lihat? Boleh, ke bedeng aja katanya. Gue ke bedeng tuh, Pi. Kenapa? Sakit? Iya, katanya. Sakitnya kenapa? Sakit sih enggak, Pak, katanya. Cuman sesawan. Dia jadi lembur. Kerja tuh lembur karena ngejar target biar selesai kan, kalau proyek gitu kan. Jadi dia ngechat, ini tembok, ini koas gitu. Dia duduk di duduk di tangga yang begini nih. Ngechat gini, katanya pala lewat, Pi. Dia bilang, saya mau kabur, pasti jatuh. Kaku. Akhirnya diturunin sama teman-temannya, digotong ke situ. Saya bilang, ya ada gue inilah kasih air juga kan. Akhirnya segeran tuh besoknya. Dia pamit mau pulang. Baru di situ, anak jin, ini ada yang nyariin gitu. Kok, Pak, dipanggilnya anak jin? Kan saya bilang mau kenal sama anak jin nggak, Pak, nih anak jin gitu. Wah, dia ketawa. Ya, itu sampai pemandi jenazah juga takut di situ. Oh gitu. Iya. Yang saya bilang sama Bang Bogel tuh masuk ke pemakaman tuh bener-bener dijailin tuh. Jadi kita lagi kita lagi ngumpul di sebelah sana ruangannya, nanti fotonya ada ruangan sebelah sana gitu.
Dia tidurnya, emang tidur biasa kan kayak bangsal begitu kan. Kalau orang-orang luar kota bebas tidur di kantor, Pi. Tidur, dianya begini, gitu kan. Ini ada tangan nyolek ke ketek masuk. Cuk! Kaget dia, ngeliatin, nggak ada orang. Kedengeran suara kita ngobrol di sana. Apa, dia datengin. Kok lengkap? Kenapa emang? Tadi saya ketiak saya katanya ada yang nusuk, katanya pakai jari telunjuk. Wah, ada yang jahil anak-anak di sini. Sebentar ya, kata dia. Dia balik lagi nyari tempat tidur. Tidurnya dekat kita ngobrol. Oh, itu dulu orang-orang nggak depannya itu sepi, tapi kalau dalamnya kayak pasar malam. Iya. Warung ada, warung minuman ada. Tapi alhamdulillah sekarang berkat pemerintahan daerah sekarang itu dinetralisir tuh, dipagar, security-nya banyak, itu bersih dari hal-hal mesum, hal yang tidak baik. Daripada di tempat maksiat ya. Iya, itu dibersihin. Gila. Wah. Ya, orang kan kebanyakan sering bertanya juga, tuh kalau mayat-mayat cewek, kalau nangani masa mayat cewek tuh sering orang bercanda ya sama gue gitu, tuh dipegang-pegang nggak gitu. Wah, itu keterlaluan tuh bercanda tuh. Gue sendiri menjaga tuh, nggak, supaya nggak gue jaga dalam agama gue kan gitu, itu gue jaga banget tuh. Kecuali evakuasi ya, ketika di Aceh tuh, laki cewek gue. Itu kan karena darurat dan kondisinya juga udah nggak utuh juga. Aceh parah bang ya? Wah, parah. Dan untuk gua berangkat ke Aceh sendiri itu prosesnya sangat menyedihkan, Pi. Kenapa tuh? Susah. Untuk berangkat ke Aceh sendiri, gua ke Halim gitu, untuk masuk naik pesawat gitu, padahal untuk nolong doang itu susah banget, Pi. Akhirnya gue naik pesawat Hercules, kayak Metro Mini. Geruduk. Iya. Dan itu pertama kalinya gue naik pesawat Hercules. Dan itu banyak relawan-relawan sono yang ngantongin. Ya, mereka kan cincinnya masih ada. Apalagi kalau cincin agak susah ya gitu. Udah kembung ya? Kalung. Banyak. Dan alhamdulillahnya tim kita dan sama tim ini nih, tim yang disebut dia bilang preman berjubah, preman berjubahnya itu yang mencegah orang-orang mengambil harta mayat. Maksudnya preman berjubah apa tuh? Adalah istilah ya, ini sebut nih, nggak apa-apa nih, sebut aja. Relawan FPI itu yang mencegah, Pi. Oh gitu? Iya. Woi, jangan lu, woi, kumpulin sini. Kalau ada keluarga ini, oh ini barangnya ini barangnya ini gitu. Gue sendiri kan berangkat masuk ke yayasan organisasi Bulan Sabit. Mau mereka benar-benar luar biasa di sana. Sebelum pas gue datang mereka udah ada, Pi. FPI duluan. Entah tuh, kan gue bilang gue untuk berangkat ke Aceh sendiri itu sangat sulit. Oper sini, oper sono. Mereka udah ada di sana. Gue pas kejadian 3 hari itu di Melabo, mereka udah ada di sana. Dan kebanyakan mereka yang menjaga harta benda jenazah. Wah, luar biasa. Tapi lebih mirisnya mereka disebutnya preman berjubah kan. Iya, ada yang punya kepentingan lah untuk menyingkirkan mereka lah. Politik lah. Gitu. Berarti emang bisa dibilang tuh Aceh itu salah satu yang terparah yang pernah lu hadapin ya? Iya, salah satu bencana alam yang gue tangani paling parah Aceh. Terus yang kedua gempa Cianjur yang belum lama. Kenapa tuh? Gempa Cianjur itu jadi bukan gempa biasa, Pi. Waktu itu kejadian jam 10, jam 11 ya. Gitu. Pas gue di situ sendiri gue evakuasi banyak tuh. Itu ada satu rumah lagi ngadain ibu-ibu pengajian. Jadi gempa Cianjur nggak begini, Pi, nggak goyang begini.
bumi itu naik langsung begini, duar, tuh runtuh semua, buak, ibu-ibu tuh. Itu gue kalau nggak salah evakuasi 15 jenazah, gue sama tim gue ya. Tuh masih banyak lagi, dan ada nenek-nenek selamat pi. Kebetulan dia di pintu kan gitu, cuma dia ketiban, benjolnya segini pi. Ada gue foto-foto gue di Cianjur, ada ketika gue kesana tuh. Itu luar, bagi gue gempa bumi yang nggak biasa. Biasa kan gempa bumi kan cuma goyang gitu doang kan. Iya. Ini gue ke pusat gempanya sendiri. Udah lupa gue nama desanya. Itu kayak diangkat katanya, dan bumi itu dibanting. Kalau goyang gitu kan paling orang bisa lari. Itu dengan mendadak wih. Digituin. Ya ambruk lah semua nih ban. Iya. Dan mirisnya lagi orang Indonesia, pas gua ke sono banyak yang tamasya musibah. Area wisata jadinya. Iya, jadi area wisata. Wow, foto-foto selfie ini gua di gempa gini-gini. Lu kagak bantuin gua evakuasi. Iya. Kayak nih udah evakuasi nih, gitu. Di situ kan lingkungannya lagi pada panik. Tentu yang ada lingkungan sih yang bisa mandiin jenazah, tapi lagi pada panik. Terpaksa tuh mandiin yang laki-laki. Gitu loh. Kayak di Aceh, ya kan? Kan semua jenazah itu kan kotor, ya kan? Lumpur. Kalau misalkan yang tidak ketemu keluarganya, ya memang langsung dikubur pi. Sebab kan mayoritas Muslim di sana kan tenggelam itu salah satu masuk mati syahid. Itu emang nggak dimandikan tuh. Oh, kalau tenggelam nggak harus dimandikan? Itu termasuk mati syahid. Iya, kalau di Islam itu. Nah, kalau yang ketemu jenazahnya, mereka hanya minta dibersihkan lumpurnya aja, itu mandiin juga. Di Aceh mah lucu pi. Wow, anak-anak tuh bulan sabit dah tuh kan. Jarak 2,5 meter mayat numpuk tuh pi. Numpuk, baunya nggak nih. Gue makan biasa aja pi. Iya, karena hidung gue kan mampet kan. Kemarin gue kan dijejelin ludurannya muntah gue. Gimana? Baru ngeliat kan lu. Tapi gue kalau bau mayat nggak muntah pi. Lu emang nyentrik. Oh mayat sama durian muntah gue. Lu udah pada lihat sendiri dah. Sama yayang lu tuh giniin tuh. Dan akhirnya di situ ada temen gue kagak makan 2 hari 2 malam sih. Minum makin lama makin lemes. Akhirnya gue gini, lu nggak makan, lu apa harusnya lu tugas lu evakuasi mayat, ntar lu dievakuasi lu mati lu, baru dengar kata-kata mati baru makan. Iya dong, mau nggak mau lu harus asupan apa perut tuh harus. Dan lu gimana bisa itu lu bisa untuk kebal terhadap bau gitu? Pernapasan pi. Satu, olah pernapasan. Kedua, ketika lu nyium yang bau yang bener-bener busuk tuh lu jangan ngeludah. Oh itu ya. Iya. Ngeludah pertama tuh kan itu kita ngeludah. Itu bau itu akan naik tuh langsung ke otak memerintahkan itu supaya mual tuh. Lu langsung nembak, keluar semua tuh sampai yang kuning-kuningnya tuh keluar. Ya. Dan jenazah yang paling parah yang pernah lu tanganin tuh kondisinya seperti apa? Yang paling parah ya? Yang udah banyak sih pi, yang parah tuh banyak gitu kan. Kayak jadi gini, ada kasusnya pada waktu itu tung diri di ruko, lantai 5 lagi, paling ujung, sempit gitu kan ininya. Dia ada pengelari tuh, kalau ini ada balok begini tuh, palang, ada palang gitu. Dia di situ, udah bener-bener bau, udah busuk. Pas sama tim, lu naik pan, abang aja yang naik. Lu pada kagak mau. Lu naik. Banyak kan anak baru kan, aneh sering briefing juga kan. Gue sering briefing. Pak, nggak sanggup pak. Gitu. Udah akhirnya gue naik. Ipan kan udah lama kan. Pan, jagain pan. Ya,
pegang kakinya, peluk gitu. Bang, bau bang, ya udah peluk. Apa namanya, supaya dia jangan jatuh kan. Dipegang begini kan, sama anak-anak pegang juga semua gitu kan. Ternyata Ipan kepleset cairan jenazah tuh. Kan kalau misalkan jenazah tuh tergantung tuh, jenazah tidur kayak tergantung. Itu ketika dia udah lama dia mengeluarkan cairan tuh. Dan cairan itu ketika kena kulit kita tuh akan terinfeksi tuh, borok kita tuh. Virusnya luar biasa. Kepleset, agak ketendet tuh, agak ketarik, putus palanya, palanya gue pegang. Dan mereka ketiban mayat. Muncrat dong itu. Wow. Itu yang namanya gue bilang gini. Nih, lu bangun gitu. Gue kan sadis kalau lagi iniin anak buah, bangun. Cuman begitu doang. Nih pegang palanya nih. Gue nggak bisa turun kalau megangin pala gitu. Akhirnya dipakai ini sama mereka kain gitu, apa namanya, kantong jenazah dibuka, diginiin. Udah bang, lempar. Nggak berani nangkep. Udah lempar. Ya namanya Ipan, seminggu kurang makan, kurang tidur, kata Ipan, emang sial dangkalan. Kalau mau gak diri atau diri, tempatnya jangan yang nyusahin ngapa ini. Di Toren evakuasi yang di Tangsel. Iya, tahu gue itu. Itu nyusahin, udah gemuk. Bunuh diri itu. Ya, gue nggak bisa cerita. Jangan bahaya. Gue nggak bisa cerita. Jadi yang namanya mayat di di air itu pasti ngembang tuh, kayak karet ditaruh ke minyak tanah. Itu Toren kan lama-lama ngerucut tuh, kecil tuh gitu. Itu nggak bisa, itu dipotong dulu tuh, Nah untuk ngangkatnya tuh gue nyebur bareng mayat tuh, bareng mayat busuk. Ya gitu lah, suka dukanya tuh. Ya kayak misalkan, lu tahu kan daerah gue tuh Tamburan tuh, di apa namanya, di kali-kali tuh kalau ada yang mayat ngambang tuh, gue diincar, no ambil. Bagian sial mulu gue. Hidup lu sih keren, bro. Hobi sih, jadi kalau misalkan ada mayat gitu, biar mayat tuh sebusuk apa, se-ekstrim apa, ya asik aja gue. Gitu ya. Asik aja udah. Yang penting gue ngebantu orang ya. Mau dapat duit, mau kagak, udah. Yang penting keluarganya seneng. Kayak gue nih di lingkungan nih mandiin nih. Gitu. Biasanya kan kalau habis mandiin, ya amplopnya belum dikasih nih, dia nungguin dulu belakang ngopi. Kalau gue enggak, habis mandiin gue pulang. Iya, habis mandiin pulang. Misalkan dia nganterin ke rumah, maksa-maksa, baru gue terima. Kan ada misalkan kayak Ustadz gitu, belum dikasih nih amplopnya, belakang ngopi dulu, ngerokok dulu, basa-basi. Kalau gue kagak, pulang. Lu mau kasih syukur enggak, udah. Pernah ada gue itu ngenes tuh, nyokap gue kan almarhum mandiin mayat juga, tapi gue ngajarin. Oh gitu? Iya. Dia bilang gini, Kan, ibu mau mandiin mayat, bener bu gitu, belajar aja sama Ajaris. Wah, belajar sama Ajaris, anak gue bisa, ngapain belajar sama Ajaris? Ajaris aja sering nanya lu kondisi jenazah, penanganan kondisi jenazah. Ya dia jadi guru gue nih, ngajarin gue. Terus gue kalau dia kan di inian, di kampungan, paling berapa bulan satu. Kalau gue kan intens tiap hari kan di rumah sakit kan. Jadi kalau dia ada mayat bermasalah, dia nanya gue tuh. Kalah jam terbang. Iya. Gitu. Malah dia pernah bilang gitu, sekarang mah si Chandra mah nggak takut lagi sama mayat, malah mayat takut sama dia gitu. Awalnya gue diremehin sama guru gue, nggak bisa mandiin mayat. Gitu. Harusnya mandiin mayat namanya Dul Abdurrahman nih Chandra katanya. Kayak anak pang kan. Iya. Nyokap lu gimana tadi tuh? Akhirnya nyokap gue ajarin apa mandiin mayat gitu. Nih tata caranya kalau wanita kan beda. Apa namanya, sobekan kain kafannya. Oh gitu. Jadilah apa namanya pemandi jenazah. Pada waktu itu nyokap gue jadi kan di seberang kali tuh, itu kebun melati tuh kan, seberang kali. Dipanggil nyokap gue,
sono mandiin lah apa namanya cewek itu udah pulang, kasihan dah kata nyokap, kenapa emang Bu? Anaknya 5 masih kecil, ibunya meninggal ngelahirin. Oh ya, mana apa suaminya lagi sakit lagi. 10 hari atau 12 hari kemudian dipanggil lagi, tapi laki-laki, rumahnya tuh katanya suaminya meninggal. Terus anaknya gimana? Nah, gua mandiin kan gitu. Pas gua lagi mandiin, gua lagi ngebungkus, gua ngeliat nih keluarganya dia lagi ngitungin duit selawatan, dimasukin ke amplop gitu kan. Udah gua kelar tuh amplop dikasih gua, Pi. Ya Allah. Gua bilang begini, saya terima ya, tapi saya mau bantu untuk 7 hari atau 40 hari, gua balikin lagi. Gua nggak tega, gua sedih lihat 5 anak ya, Pi. Yatim piatu lu masih kecil-kecil. Itulah yang membuat gue apa namanya, mau ngebantu orang terus gue. Ya dari situ, Pi. Dan nyokap gue itu meninggal sehabis dia memandikan jenazah, Pi. Mandiin, sorenya dia ngeluh pusing sampai dia sholat isya, masih ngobrol sama teman-temannya gitu. Dia tidur jam 9, mau dibangun sholat subuh udah nggak ada, tanpa sakit. Seminggu sebelumnya dia selalu nanya mulu tuh, Chan, rasanya meninggal gimana sih? Ya karena gue paham gitu ilmu ke situ, gue bilang meninggal yang apa namanya, meninggal yang bener-bener nikmat tuh ketika lagi tidur, dicabutnya nggak berasa. Oh gitu. Nah, pas 2 hari sebelum meninggal, dia pakai baju putih-putih tuh. Dia bilang, Ibu, cakep nggak pakai baju putih-putih? Begitu. Tuh luar biasa tuh. Gue kalau nyokap sedih juga, kan kuburnya dekat rumah. Iya, ada kan berapa gang ya, berapa rumah ya. Ya itu tuh nyokap gue tuh. Ya sampai sekarang sih belum ada lagi yang nerusin dia jadi pemandi jenazah di daerah situ, daerah Tanah Abang situ, dan selalu manggil dari kampung lain ibaratnya gitu. Ya itu. Oke deh, luar biasa Bang Chandra. Jadi alasan lu itu ibaratnya mau nolong orang tuh karena pernah ada hal menyentuh yang lu lihat ya dari kondisi keluarga yang ditinggalkan ya. Bisa dibilang begitu. Wah, itu sih bener-bener ngena banget di hati ya. Nah, ya itulah bro, sekelumit kisah dari rekan kita ini. Jadi ternyata Bang Chandra itu kenapa dia sangat ikhlas menolong tuh ya karena dia pernah ngelihat gimana kondisi real keluarga yang ditinggalkan, dimana keluarga itu nggak punya. Mereka sibuk dengan uang selawatan orang untuk membayar lu. Recehan, Pi. Ya Allah. Tebel banget. Ya biasanya gini, kalau ada anak yatimnya gitu, bapaknya meninggal, anak yatim masih kecil-kecil, itu gue terima, dia meleng, gue masukin lagi ke uang ke baskom selawatan. Biasanya gue begitu, Pi. Barokah lo Chan, barokah lo Chan. Amin. Gue doain lo dapat istri lagi. Wah jangan. Parah banget. Parah banget. Doanya sih baik. Doanya baik. Cuman danger bro. Danger bro. Polda gila. Belum lagi pos atau pos apa. Nah, 2 guru guru gue tuh yang berjasa sama gue, satu Haji Haris, guru memandikan jenazah, satu lagi guru agama gue dan guru agama bahasa Arab gue. Namanya Ustadz Rohmat, pernah ketemu sama lo dan dia pernah meninggal mati suri lah, dia bilang 3 kali tuh. Insya Allah kita ketemuin nanti. Amin amin. Ntar mudah-mudahan bisa gua angkat juga kisah-kisahnya, mungkin bagus ya. Iya. Dia sempat minta pertimbangan tuh. Temen lu ada yang namanya Arpi. Iya. Ininya ini. Iya. Ketemu gua tuh. Asik. Gitu. Demen nih. Gitu. Nggak mau gue. Udah Bang Rohmat. Gue manggil guru abang loh. Oke. Iya. Manggil guru gue tuh abang. Nggak pernah gue manggil guru gue tuh Ustadz. Udah Bang. Ini ya. Tapi ada lu ya dampingin.
Siap katanya kalau dia. Mantep, mantep. Nah, gue tunggu nih kisah selanjutnya. Iya. Bang Chandra, ini kisah lu sih keren sih. Tapi yang terutama tadi tuh yang ada ternyata di dalam rumah sakit itu juga masih ada oknum-oknum yang gila ya. Iya. Yang bahkan mayat pun wah itu sih gila. Itu sih penyakit kalau gue rasa itu penyakit itu. Penyakit. Kelainan jiwa ya. Iya, dia bilang lebih enak sama mayat ketimbang sama istrinya, kan gila, Pi. Gila. Dan entah penyakit apa yang sudah dia bawa ya dari berbagai macam mayat itu ya. Kalau lu mau ikutan gila boleh. Enggak, makasih. Gue masih laku cuy, masih laku gue. Kali editor lu, kamera. Nah, kalau editor gue sih gue agak curiga dia kan kayaknya udah lama nih dia nggak laku, udah gitu kayaknya hidupnya juga agak berat gitu kalau gue lihat. Ngenes amat. Tampangnya. Canda bro. Oke deh, Mas Chandra. Sebelumnya gue thank you banget nih. Sama-sama. Lu udah cerita dan kisah lu ini sangat menyentuh sih. Mudah-mudahan apa yang dia kata Bang Chandra ini menjadi pembelajaran buat kita. Bahwasannya memandikan jenazah itu adalah bukan hanya sebuah pekerjaan, tapi sebuah panggilan jiwa ya, Bang Chandra ya, bisa dibilang begitu. Dan mudah-mudahan untuk orang-orang yang ikhlas seperti Bang Chandra diberikan keberkahan hidupnya, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Gua Arfi dari Arfi Adventure dan Bang Chandra undur diri dulu, sampai ketemu di episode selanjutnya Bang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.